Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Sekali lagi, selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana kabarnya, sehat semua? Ya, puji Tuhan ya. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita bisa kembali datang ke rumah Tuhan ya, untuk beribadah, untuk memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Nah, jadi sekarang kita mau mulai pujian kita. Kita tenang, jangan ada yang gerak-gerak. Fokus saja hanya untuk memuji nama Tuhan. Oke? Nah, kita akan memulai pujian kita, lagu Mas Sekolah Minggu ya. Kita nyanyi semua dengan suara yang keras ya. Satu lipat tangan, satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Semua tutup mata, mari kita berdoa adik-adik. Ikutilah saya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur atas pemeliharaan Tuhan selama 1 minggu lamanya. Tuhan telah menjaga, memberikan kesehatan dan juga sukacita. Dan di pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji Tuhan, belajar firman-Mu. Tolong kami untuk beribadah sesuai kehendak-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita. Nah, judulnya Sandar pada Lengan yang Kekal ya. Nyanyi semua. Amatlah senang dan bahagia, sandar pada lengan yang kekal. Amat besarlah damai berkatnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar,
musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada Tuhan yang daulat. Ya, nah jadi lagu ini sangat-sangat penting adik-adik. Di sini kita diajarkan untuk selalu bersandar atau bergantung sepenuhnya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang akan memimpin langkah kita, yang akan menjaga kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi adik-adik jangan bilang saya hebat sendiri, dengan kekuatan saya sendiri, saya mau berjalan sendiri. Tak bisa seperti demikian. Tapi kita serahkan sama Tuhan Yesus. Kita datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa akan memelihara kita. Oke? Nah, kita coba nyanyikan lagu pujian ini bait keduanya saja ya. Ya, sandar pada Tuhan yang berdaulat ya. Kalau begitu nanti nyanyinya lebih cepat di situ ya Bu ya. Karena nggak kurang. Oke. Ayo kita nyanyikan ya untuk bait keduanya. Sungguhlah indah jalan musafir, sandar pada lengan yang kekal. Terang dan cerah langkah jalanku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar pada Tuhan berdaulat. Oke, jadi Tuhanlah yang berdaulat, yang Maha Kuasa ya. Oke, kita nyanyikan lagu pujian selanjutnya, setia ya, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba kita nyanyikan ya lagu pujian ini. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Setia sampai mati. Sampai kita tua, sampai Tuhan panggil kita, kita tetap setia ikut Tuhan Yesus dan setia mau taat firman Tuhan. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus dan jangan juga berhenti untuk hidup taat firman Tuhan. Nah, kita coba nyanyikan satu kali lagi lagu pujian ini ya. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Ya, karena Tuhan Yesus setia mengasihi kita, Dia datang ke dunia mati demi kita. Dia setia untuk menyelamatkan kita. Nah, oleh karena itu kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Lalu saya mau tanya, siapa yang mau setia kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Siapa yang berjanji mau setia kepada Tuhan Yesus?
Ya, semua ya. Bukan hanya di sini, tapi di luar dan sampai kita mati setia kepada Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyikan lagu pujian selanjutnya, Hidup, Hidup. Ayo. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Inggris. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Nah, salah satu cerita yang akan didengarkan khususnya oleh kelompok remaja ya, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya mati, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia hidup selama-lamanya. Makanya dikatakan alive forevermore. Tidak mati-mati lagi. Ya, beda dengan Lazarus. Lazarus dia dibangkitkan Tuhan Yesus. Dia tidak bisa bangkit sendiri, Tuhan Yesus yang membangkitkannya. Dan setelah itu, dia mati lagi. Memang kita tidak tahu kapan dia mati, tapi dia mati lagi. Tapi Tuhan Yesus, dia mati, dia bangkit kembali, dan hidup selama-lamanya. Dia ada di sorga, menyediakan tempat bagi kita. Oke, jadi kita bersyukur untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lanjutkan pujian kita, ku menang ya. Kita nyanyikan dulu satu kali dulu, baru nanti kita berdiri, kita kasih gerakannya ya. Nah, kita nyanyikan dulu satu kali. Semua nyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Semua bangkit, berdiri, kita kasih gerakannya ya, ikuti Lause. Ya, tangan jempol begini, siapkan tangan jempolnya. Oke, nanti begini ya permulaannya. Oke, Lause. Ikuti Lause. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus. Sekali lagi. Semangat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Rohul Kudus turun. Ya, silakan duduk kembali. Nah,
puji Tuhan untuk Tuhan Yesus yang telah bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, dan dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kita, yang bertugas adalah SD 2, ya. Kita nyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Semua nyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, semangat. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ayo sekali lagi nyanyi semua. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Lause kelas 2, kita persilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan, kami sangat bersyukur untuk pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah-Mu. Tuhan, saat ini kami sudah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami. Kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya dapat berguna bagi pelayanan-Mu, Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati supaya kami dapat mengerti. Inilah doa permohonan kami, Tuhan. Ampuni dosa kami hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih untuk kelas SD 2 dan juga losenya. Nah, sekarang kita mau melihat pengumuman. Ya, semua perhatikan pengumumannya. Yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu gabungan kelas kecil dan besar melalui via Zoom diadakan setiap malam jam 8 sampai jam 8.30, ya. Selalu dikirim linknya oleh lause-lause di grup Gapi, di grup saat teduh, di grup sekolah minggu. Jadi ikuti saat teduh ini dan kita juga bisa mengajak teman. Jadi bukan hanya kalian adik-adik, kalian juga bisa ajak teman kalian saja. Oke, kedua, asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup ya setelah puji-pujian ini ya. Dan selamat beribadah. Kita mau bagi kelas. Untuk kelas katekisasi nanti langsung ke bawah ya, ruangannya sudah disediakan di bawah. Lalu kelas kecil silakan berbaris di tengah ya, kelas kecil sama Los Anton. Ya, terus untuk kelas tengah, Lose Mega di sebelah kiri, sebelah kanan ya, sebelah kanan. Untuk remaja silakan tinggal di sini ya. Yang ruangan yang samping apa? Dapur gereja. Dapur gereja. Oh, K2, oke?
Oke, sambil kita tunggu mereka keluar ya, kalian baca dulu ya. Oke, sudah ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kembali kami bersyukur di hari Tuhan yang kudus ini, kami bisa datang untuk beribadah kepadamu. Kami mohon agar Tuhan yang memimpin setiap kami. Ketika kami mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kami bisa fokus dan bisa memahami apa yang Engkau kehendaki bagi kami untuk kami lakukan. Mampukan kami Bapa untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk teman-teman kami yang mengikuti kelas katekisasi di pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, agar bisa memahami setiap pelajaran demi pelajaran, sampai mereka bisa menyelesaikan kelas katekisasi ini dengan baik. Sehingga mereka memiliki pengetahuan yang benar tentang firman-Mu, dan mereka bisa hidup seturut dengan firman-Mu. Ampuni kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita punya ayat hafalan ya. Kita coba dulu. Silakan dibaca dulu. Kita baca sekali dulu ya. Ayatnya, isi, lalu ayat. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3, ya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Oke, kalian baca sendiri. Coba ambil waktu sebentar ya. Mungkin 1 menit. Setelah itu kita coba hapus beberapa bagian ya. Baik, kita baca sekali lagi. Setelah itu kita akan hapus bagian-bagiannya ya. Oke, ayat hafalan, ayatnya dulu, isi lalu ayat ya. 1, 2, 3, ya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Matius 28 ayat 6. Oke. Kita hapus ya. Oke, kalian baca 1, 2, 3, ya. Oke, next. Next. Iya, Matius 28 ayat 6. Oke, lanjut. Oke, next. Matius 28 ayat 6. Oke, terakhir ya, kita hapus ayatnya ya. 1, 2, 3, ya. Sama seperti
Matius 28 ayat 6. Oke, kita tes ya. Ladies first ya. Hana. Ia tidak ada di sini. Oke. Lihatlah tempat. Oke. Ia telah bangkit ya. Oke, sudah bangkit sama sih artinya, tapi dituliskan telah. Oke, laki-laki ada 5 orang ya. Kofas. Seperti ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama? Lihatlah. Oke. Steve. Oke, good. Satu lagi perempuan. Cheris. Sama? Tempat ia berbaring. Oke. Arzelia. Tempat dia berbaring. Oke. Esania. Sama seperti ya. Oke. Mari. Oke. Frans. Matius. Kairi. Oke, good. Semuanya bisa hafal ya. Kita ulangi sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3, ya. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Oke. Nah, ini adalah perkataan siapa? Ada yang ingat? Perkataan siapa kepada siapa? Malaikat kepada Maria, ya, Maria Magdalena ya, kepada orang-orang yang datang pada pagi hari ketika mereka ingin mengunjungi kubur Yesus ya, di Minggu pagi. Nah, hari ini cerita kita sudah masuk ke dalam pelajaran 12 ya. Judulnya adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, semua kitab-kitab Injil itu mencatat tentang kematian Yesus, tentang kebangkitannya ya. Jadi kita akan lihat beberapa bagian dari kitab-kitab Injil tentang berita kebangkitan Tuhan Yesus. Tujuannya ada 3 ya. Pertama, mempelajari apa yang kitab Injil katakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, penampakannya kepada banyak orang dan kenaikannya ke sorga. Kemudian memahami pentingnya kebangkitan dan penampakan diri Tuhan Yesus. Kenapa begitu penting kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang Kristen ya. Dan terakhir kita akan mendiskusikan apakah artinya mempercayai dan melayani juru selamat kita. Oke. Nah, mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, saya yakin, lah sendiri yakin kita semua udah sering ya, benar tidak, dengar tentang kematian Yesus, tentang kebangkitannya. Mungkin karena seringnya, sampai-sampai kita sudah paham ceritanya, jadi kita merasa ya ceritanya seperti itu aja. Tak ada pelajaran tambahan yang saya dapat. Ya, saya tahu Yesus mati, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Nah, kalian harus ingat ya,
Alkitab itu adalah buku hidup. Dia tidak sama dengan koran. Kalau koran kamu baca hari ini ada seorang remaja yang bolos dari sekolah tertangkap Satpol PP. Itu fakta. Itulah beritanya. Tak bisa dikembangkan lagi, tak ada informasi lebih daripada itu. Tapi Alkitab beda. Walaupun kamu sudah baca berkali-kali, dengan pertolongan Roh Kudus, kamu akan dapat hal yang baru terus-menerus dari situ. Dari satu bagian yang kamu baca, kamu bisa dapat informasi, dapat berkat rohani yang lebih baru daripada sebelumnya. Sebelumnya kok saya nggak lihat ya. Nah, jadi nanti dalam cerita ini juga Lausa harap dan yakin ya, kalian pasti akan dapatkan hal yang baru. Walaupun cerita ini sudah kalian dengarkan berkali-kali. Nah, kita lihat ya. Pertama, kebangkitan Tuhan Yesus telah dinubuatkan. Nah, ada kemarin satu video di YouTube, Lausa ingat sekali sampai sekarang. Jadi ada sekelompok murid-murid di sekolah, mereka menertawakan seorang Kristen. Dia bilang, kamu Kristen ya? Kamu tahu nggak? Orang Kristen harus bersyukur kepada Yudas Iskariot. Kenapa? Karena Yudas Iskariot telah mengkhianati Yesus dan akhirnya Yesus disalib. Kalau dia nggak mengkhianati Yesus, maka dia nggak akan disalib dan dosa-dosa manusia nggak akan ditebus. Benar nggak? Sounds right? Benar kan? Benar ya? Kalau Yudas tak serahkan Yesus, Yesus nggak akan naik ke kayu salib, dia nggak akan mati, dan nggak akan menebus dosa kita. Wah, berarti kita harus bersyukur sama Yudas Iskariot. Benar tidak seperti itu? Seolah-olah kalau Yudas tidak hianati, Yesus tidak akan naik ke atas kayu salib. Alkitab pertama katakan bahwa orang yang menyerahkan Yesus itu, yaitu Yudas Iskariot, terkutuk. Ya, karena dia telah mengkhianati Tuhan Yesus. Dia yang 3,5 tahun ikut bersama-sama dengan dia, melakukan banyak mukjizat, diberikan kuasa oleh Yesus. Melihat dengan mata kepala sendiri apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan. Tapi pada akhirnya dia tidak percaya. Dia jual juru selamatnya. Nah, Alkitab katakan terkutuk, bukan malah berterima kasih kepada orang itu. Yang kedua adalah kematian Yesus, kebangkitannya itu sudah dinubuatkan. Artinya, Tuhan Allah sudah merencanakan sejak awal, bukan karena Yudas. Tanpa Yudas pun, Yesus akan naik ke kayu salib, mati di situ, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Karena sudah direncanakan oleh Allah, jauh-jauh sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau kalian tidak tahu Alkitab, kurang menguasai Alkitab kamu akan, oh iya ya, benar juga ya, berarti saya harus berterima kasih kepada Yudas. Nah, itu keliru ya. Nah, orang-orang yang tidak melihat ke dalam kitab suci secara keseluruhan akan mengutip bagian-bagiannya lalu menganggap itu sebagai sebuah fakta kebenaran tanpa melihat yang lain. Nah, kita harus ingat ya, di dalam menafsirkan Alkitab, kamu harus lihat bagian yang lain. Bagian yang lain harus kamu perhatikan, nggak boleh hanya baca satu ayat, oh inilah dia yang dimaksud, kamu abaikan yang lain. Misalnya, ada satu ayat firman Tuhan dalam kitab Roma dikatakan, jangan berhutang pada siapapun. Jangan berhutang pada siapapun, berarti orang Kristen nggak boleh berhutang. Benar nggak orang Kristen nggak boleh berhutang? Tapi di kitab Amsal dikatakan, kalau ada yang mau meminjam daripadamu, dan itu ada pada kamu, kamu harus kasih. Jangan bilang, datang besok ya, padahal itu ada padamu. Kitab Amsal bilang begitu. Jadi bagaimana? Yang mana yang benar? Roma bilang, tak boleh berhutang. Kitab Amsal bilang, kalau ada yang pinjam, kasih. Nggak boleh tahan, nggak boleh bilang datang besok ya, padahal itu ada pada kamu. Kan banyak orang seperti itu. Pinjamlah dulu. Aduh, nggak ada uangku. Padahal ada. Hanya nggak mau kasih. Weh, bantu saya. Aduh, saya nggak bisa bantu. Bisa bantu sebenarnya, tapi nggak mau. Jadi Tuhan katakan, kalau ada orang yang seperti itu datang meminjam, kamu kasih. Lalu kitab Roma bilang, jangan berhutang pada siapapun. Apa maksudnya? Nah, kitab Roma maksudnya adalah jangan berhutang pada siapapun, bukan berarti kamu nggak boleh pinjam sesuatu dari orang. Maksudnya adalah kalau kamu bisa bayar, ada nih, udah ada nih mau bayar, tapi kamu sengaja nggak mau bayar, nah, itu yang nggak boleh. Jangan berhutang pada siapapun. Artinya jangan sampai kamu menahan diri untuk melakukan tanggung jawab kamu, padahal kamu bisa. Nah, itu juga banyak juga orang seperti itu. Udah pas minjamnya melas-melas. Ini seperti orang yang perlu dikasihani. Tapi pas giliran mau bayar, dia tak ada niat mau bayar. Memang tak ada niat mau bayar. Ada uangnya, bisa bayar, tapi tak mau bayar. Nah, jadi dari dua bagian ini bisa dapat satu kesimpulan yang jelas kan? Boleh berhutang, tapi ingat bayar. Kalau itu ada pada kamu. Lain halnya kamu pinjam dan tidak ada pada kamu, ya apa boleh buat.
Tapi tetap kamu harus sampaikan ke orang yang kamu pinjam. Saya minta waktu lagi ya, nanti saya akan usahakan. Nah, jadi kitab suci begitu. Tak boleh lihat satu ayat lalu simpulkan. Nanti kamu bisa keliru. Oke, jadi kebangkitan Tuhan Yesus sesuatu yang sudah dibuatkan ya. Jangan percaya dengan pembicaraan yang di YouTube. Hati-hati ya, lihat video di YouTube. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu bisa disesatkan. Bisa iman kamu dibelokkan. Makanya pelajari kitab suci dengan baik. Dalam Mazmur 16 ayat 10, ini adalah tulisan dari Raja Daud sendiri ya. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini adalah Mazmur Mesianik. Mazmur Mesianik adalah sebuah Mazmur yang berbicara tentang Mesias. Makanya dibilang Mazmur Mesianik. Ini berbicara tentang Mesias yang nanti akan mati, kemudian hidup kembali. Jadi dia bilang apa? Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Tidak serahkan artinya tidak akan membiarkan kamu, Mesias itu mati selama-lamanya. Dia akan mati, pada hari yang ketiga bangkit kembali. Ya. Tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Makanya dalam kitab Injil dikatakan, maut di mana sengatmu? Tidak ada sengat maut kepada Yesus. Ya. Dia mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dari kematian. Jadi sesuatu yang sudah dinubuatkan, sudah direncanakan sejak awal. Dan Tuhan Yesus sendiri juga, ketika dia melayani, dia juga sampaikan kepada murid-murid. Nah, apa yang dia bilang? Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh. Dia tahu dia akan dibunuh. Jadi bukan seperti yang tadi yang cerita di awal, karena Yudas mengkhianati lalu dia dibunuh. Enggak, dia sudah tahu dia akan mati. Dia sudah tahu bahwa itu akan terjadi. Bukan di luar kendali Tuhan, seolah-olah Yesus tak mau mati nih, tiba-tiba ya mau nggak mau dibunuh, bukan. Dia sudah tahu, ya. Dan bukan hanya kematiannya, tapi kebangkitannya juga dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia juga tahu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau kalian renungkan ini sejenak ya, ternyata Yesus yang kita percaya ini adalah juru selamat yang sudah direncanakan akan menyelamatkan kita, akan mati dan hidup kembali. Dia bukan manusia biasa. Ya, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan kemudian tadi yang kita hafal ya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ini perkataan malaikat kepada orang-orang, kepada perempuan-perempuan yang datang di hari pertama pada minggu itu, yaitu hari Minggu, ketika Yesus, mereka lihat kuburnya sudah terbuka. Malaikat ada di situ dan dia mengatakan bahwa Yesus tidak ada di sini. Bukankah dia sudah katakan kepada kalian bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga? Tapi kalau kita baca ya dalam bagian kitab Injil yang lain, sampai ada bagian yang katakan murid tak percaya loh. Tuhan tidak ada di situ, dia sudah bangkit. Ada yang tidak percaya, padahal sudah dengar sendiri. Nah, inilah gambaran manusia berdosa ya. Kita manusia berdosa itu punya banyak kelemahan. Sudah Tuhan Yesus katakan secara langsung semasa dia hidup. Sudah diingatkan berkali-kali, bukan sekali saja. Setiap pengajaran ada kesempatan, dia kasih tahu, dia beritahukan tentang kematiannya dan kebangkitan. Ketika lihat bait suci yang megah ini. Ini akan dirobohkan dan dalam 3 hari saya akan bangun kembali. Dia berbicara tentang tubuhnya. Saya akan mati, pada hari yang ketiga saya akan bangkit. Itu diajarkan terus ya. Tapi ada juga yang tidak percaya. Bagaimana kita yang hidup di zaman sekarang yang tidak lihat kan? Ada yang lihat Yesus mati. Ada yang lihat Yesus bangkit. Makanya Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Iman adalah sesuatu yang kita miliki, yang kita percayai walaupun kita tidak melihat. Nah, saya juga mau sampaikan ya, iman Kristen itu adalah percaya dulu baru melihat. Kalau kamu percaya, barulah kamu bisa melihat firman Tuhan dengan jelas, melihat kebesaran Tuhan, melihat mukjizat Tuhan yang Yesus lakukan di dalam kitab suci, bahwa itu benar adanya. Bukan sebaliknya, bukan melihat dulu baru percaya. Waktu lase penginjilan di FEBC di Singapura dulu kan kami ada kelas penginjilan setiap hari Rabu sore. Kami ketuk rumah orang itu di Singapura, lantai berapa tinggi sekali ya. Ketuk, permisi,
We are Christian, we want to share about Jesus Christ with you. Do you have any time? Oh, langsung dia bilang, if I don't see him now, I don't want to believe. Dia bilang begitu. Saya hanya baru percaya kalau dia ada di sini. Kalau saya tidak lihat dia sekarang, saya tak mau percaya. Iman tidak seperti itu. Iman adalah percaya meskipun tidak melihat. Dan setelah kamu percaya, baru kamu bisa melihat siapa itu Tuhan yang hidup dan yang benar. Jadi jangan dibolak-balik, ya. Karena kalau kamu baru percaya setelah melihat, itu bukan sesuatu yang ajaib, sesuatu yang wah. Iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya. Nah, jadi harus percaya ya tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitannya. Oke, kemudian kebangkitan Tuhan Yesus tak kalah pentingnya dengan kematiannya. Nah, kita sering ya dengar cerita di sekolah minggu, kebaktian umum tentang Yesus mati untuk dosa-dosa kamu, mencurahkan darahnya yang kudus di kayu salib untuk membasuh kamu dari dosa. Seringkali dikhotbahkan oleh pendeta, lausa-lausa ataupun hamba Tuhan. Dan kita merasa, wah, karena Yesus mati dosa saya dibasuh. Dan kebangkitan sering kita anggap sesuatu yang terpisah. No, itu satu kesatuan. Paulus ketika dia mengajarkan orang-orang di Korintus bahwa apa itu Injil? Injil adalah Yesus mati untuk dosa-dosa kamu, mencurahkan darahnya untuk kamu. Lalu dia dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Jadi ini satu paket. Kalau dia mati saja tidak bangkit, maka kita tidak bisa dibasuh dari dosa. Dan karena dia bangkit, kita memiliki pengharapan akan penghapusan dosa, hidup yang kekal. Nah, kita lihat tulisan Rasul Paulus pada jemaat Korintus. Dikatakan apa? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, dia sedang berargumentasi, katakanlah Yesus tak dibangkitkan ya. Kalau dia betul-betul sampai tak dibangkitkan, apa yang terjadi? Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sia-sia, tak ada gunanya, percuma iman percaya kamu kepada dia. Karena kita percaya sama orang yang mati. Untuk apa? Dan dikatakan kamu masih hidup dalam dosamu. Dosa-dosamu tak diampuni, tidak dihapuskan, karena dia mati, tak bangkit. Lalu apa bedanya saya percaya dengan orang-orang yang sudah mati yang tak bangkit itu? Pemimpin agama lain kan begitu semua kan? Mati dan gak ada yang bangkit. Tak ada gunanya. Siapa pemimpin agama yang sudah mati dan bangkit kembali? Dari semua agama yang kamu tahu? Tak ada. Hanya agama Kristen saja. Yesus mati, bangkit kembali. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi semua orang yang percaya kepada Yesus akan binasa kalau Yesus tidak bangkit. Jadi bayangkan apa yang terjadi kalau dia tidak bangkit. Ini membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu penting sekali. Sama seperti pentingnya kematiannya di kayu salib, kebangkitannya juga penting. Karena kalau dia tidak bangkit, kita masih hidup dalam dosa kita dan semua orang yang percaya kepadanya binasa. Binasa artinya mati di neraka, dibakar selama-lamanya. Di neraka ada dua hal yang dicatatkan dalam Alkitab. Apa yang ada di sana? Api yang tidak bisa padam. Lalu apa satu lagi? Bukan cacing, ulat yang tidak bisa mati. Saya tak bisa bayangkan ulat yang tak bisa mati seperti apa. Kita lihat ya, kemarin lah sendiri sama Lasa ambil nangka di sebelah ruang kuliah. Ada nangka kan situ. Oh, semangat dibelah. Dibelah. Pas dibelah, dibuka, ulatnya terbang-terbang loh. Ulat nangka itu lompat. Bukan kayak kalau ulat daging kan yang busukan jalan-jalan gini aja kan. Ini enggak, dia lompat tinggi. Terus kita injak, mati ulatnya. Syukur mati ya. Kalau nggak mati, kamu bayangkan ulat itu nggak mati loh. Bisa bayangkan kak, ulat itu udah kamu injek, nggak mati-mati. Dan dia nggak lengket di tubuh kamu. Nah, kalau ulat yang di kitab suci tentang neraka, saya percaya walaupun tidak dijelaskan, tentu ulat ini akan menggerogoti tubuh. Dan kamu tidak bisa mati. Ulat itu tidak bisa mati, kamu pun tak bisa mati. Dan kamu bisa bayangkan penderitaan yang tiada akhir. Ya kan, kalaupun katakanlah kalau sendiri dikerubutin ulat, saya mati, udah selesai ceritanya kan? Ini kamu nggak mati masalahnya. Kamu rasakan terus digerogotin. Semua ulat menggerogoti kamu dan kamu dibakar di waktu yang sama. Dan kamu mau mati nggak bisa mati.
Itulah penderitaan yang tak habisnya. Makanya dikatakan dalam kitab suci, kertakan gigi. Tahu kertakan gigi apa? Kamu kalau gigimu dibunyikan gini, itu gara-gara apa biasa? Sakit. Kalau kita kesakitan kan, kamu pernah lihat orang, oh sini ambil kain, masukkan ke mulutnya, dia gigit kan? Supaya apa? Supaya kesakitannya berkurang. Kalau orang mau nahan sakit kan, diambil baju kain kan, masukkan ke mulut, baru gigit. Supaya nggak sakitnya berkurang. Nah jadi orang di sana kan nggak ada kain nih, di neraka kan nggak disebut ada kain, makanya giginya yang bergesekan karena sakit, saking sakitnya. Mau kalian ke tempat seperti itu? Membayangkannya saja saya tidak tahan. Bagaimana orang bisa mau pergi ke situ dengan menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka? Tuhan Yesus berikan jalan keselamatan, mau tanggung dosa kita, dan kita bilang nggak mau, saya tanggung sendiri. Oh, matilah binasa di neraka. Tempat yang tiada taranya penghukumannya di muka bumi ini pun tak ada bandingannya. Kertakan gigi ya. Jadi kamu bayangkan kalau Yesus sampai tidak bangkit, maka semua orang binasa di neraka. Api yang tak bisa padam, ulat yang tak bisa mati. Tak kebayang ya. Puji Tuhan dengan keselamatan yang diberikan. Puji Tuhan. Makanya syukuri keselamatan kamu. Kamu jangan pikir keselamatan ini sesuatu yang biasa. Karena tidak semua orang selamat. Alkitab hanya katakan banyak orang yang akan diselamatkan. Bukan dibilang semua. Beda banyak dengan semua kan? Kalau semua tidak ada yang binasa. Kalau banyak berarti ada yang tidak selamat. Kemudian tidak hanya itu. Kalau sampai ya Yesus tidak bangkit, dikatakan di sini kita adalah orang-orang yang paling malang. Kamu tahu malang? Paling menyedihkan dari segala manusia. Udah ada orang yang paling menyedihkan di dunia ini, kita lebih lagi daripada orang itu. Coba kalau orang paling malang di dunia ini disebutkan seperti apa sih orang yang malang itu? Orang yang malang mungkin kalau dari gambaran dunia ya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan teman-temannya, penyakitan, seperti Ayub lah, waktu dia mendapatkan ujian dari Tuhan. Semua menjauh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua borok, luka kudis yang bau gatal. Bayangkan sampai garuk pakai beling, pecahan kendi ataupun tempat buli-buli yang dari tanah liat. Tangan udah nggak terasa lagi, harus pakai beling. Sakit ya. Nah seperti itu. Kamu bayangkan, kalau kita ini aja diginiin, ya sakit. Apalagi kalau sudah borok, berarti pas digaruk itu kulitnya kelupas ya. Harusnya kan seperti itu. Penderitaan Ayub seperti itu. Dan dikatakan kitab suci, mungkin itu adalah gambaran orang malang ya. Lebih malang kita lagi daripada dia. Kalau Yesus sampai tidak bangkit. Kamu bisa lihat bagaimana Alkitab mencoba menggambarkan kebangkitan Yesus. Begitu penting kan? Sampai sebegitunya digambarkan. Kalau sampai ya kita menaruh pengharapan pada Kristus ya yang mati dan tidak hidup, maka kita adalah orang yang paling malang dari orang yang malang di dunia ini, dari segala manusia. Jadi Alkitab di sini mencoba untuk memberikan kita sebuah gambaran kebangkitan Yesus itu penting. P besar, E besar, N besar, T besar, I besar, I, N besar, dan G besar. Penting, ingat ya, di kepala kalian. Penting sekali kebangkitan ini. Kemudian dalam kitab Roma dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nah, di sini diberikan informasinya. Dia bangkit supaya kita dibenarkan. Dibenarkan artinya dianggap tidak berdosa. Dianggap tidak bersalah. Itu artinya dibenarkan. Jadi ketika Yesus itu bangkit, maka kita semua bisa dianggap tidak bersalah. Kematian Yesus dan kebangkitannya membuktikan bahwa Allah menerima persembahan dirinya di kayu salib itu bisa untuk menanggung dosa seluruh umat manusia, tapi efektif sama kepada mereka yang percaya saja. Darahnya itu bisa mengampuni dosa seluruh umat manusia sepanjang segala zaman, tapi hanya berlaku bagi mereka yang mau percaya.
pembenaran. Ya, kita ini bukan orang yang baik. Kita ini adalah orang berdosa. Kita ke sorga bukan karena kita baik, tapi karena kita dibenarkan, dianggap tidak bersalah, dianggap tidak berdosa. Karena Yesus sudah menanggung hukuman itu. Nah, kalau ada orang yang melakukan tindakan kriminal ya, katakanlah begal ya, di Batam nggak ada begal ya, puji Tuhan ya. Lo saya tak pernah dengar lo berita ada begal di Batam. Di Medan itu setiap hari ada begal. Saya baca berita, waduh mengerikan sekali. Sampai Gubernur Sumatera Utara bilang, padahal dia pensiunan TNI loh, perwira tinggi loh. Dia bilang, tolonglah begal, jangan lagi lakukan hal seperti itu. Hentikanlah, sudah-sudahlah. Mana mengerti dia seperti itu? Begal hanya ngerti kalau dor, baru dia tahu sakit kan? Ditembak kalau melawan, karena mereka pakai parang, kejar orang. Nanti dia ada motor sendirian, lalu dia datang berdua atau bertiga, berhenti, parangnya udah begini, ya nggak mungkin nggak berhenti kan? Kalau dia tepas sebegini, terputus tanganmu, motormu dia ambil, tanganmu hilang. Jadi daripada tanganmu hilang, kasih motornya. Nah, itu terjadi. Dan mereka kalau ditangkap diapain? Diapain kalau ditangkap? Hah? Enggak, begalnya ditangkap polisi. Kalau ditangkap polisi dimasukkan kemana? Penjara kan, diadili. Setelah diadili oleh hakim, dia dimasukkan ke sel dulu, baru nanti masuk ke pengadilan, divonis, atau katakanlah 10 tahun di penjara, ketuk palu, lalu masuk penjara. Setelah 10 tahun berlalu, selesai, apa yang dilakukan kepada begal itu? Dikeluarin, dibebaskan. Kenapa? Ada yang tahu kenapa dibebaskan? Masa hukumannya sudah berlalu, sudah ditanggung, sudah lewat. Dia sudah menjalani hukumannya kan? Makanya bebas. Nah, kita itu seperti itu. Kita berdosa, kita harus dihukum, tapi Yesus menanggung hukuman untuk kita. Makanya kita dibenarkan, dianggap tidak bersalah, karena kita dianggap sudah menjalani hukuman. Tapi hukuman itu ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Karena kita bagaimanapun tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau kita harus menanggung hukuman dari Tuhan, itu adalah ketika kita di neraka. Makanya Yesus harus turun dari sorga ke dalam dunia, mati mewakili kita, supaya kita tidak menanggung hukuman di neraka itu. Jadi itulah artinya dibenarkan, dianggap tidak bersalah, seolah-olah kamu sudah menjalani hukuman itu. Nah, hukuman kita siapa yang jalani? Yang tanggung? Tuhan Yesus. Nah, bisa paham konsepnya seperti itu ya. Jadi kita ini sudah dibenarkan, dianggap tidak bersalah, dianggap sudah tidak lagi perlu menjalani hukuman itu, karena sudah ada yang menjalani hukuman itu bagi kita. Oke, bagian berikutnya, kebangkitan Tuhan Yesus adalah fakta sejarah. Apa itu sejarah? Frans, apa sejarah? Salah satu mata pelajaran di sekolah. Masih ada sejarah ya? Masih? Kalian masih belajar sejarah di sekolah? Oke, kami juga belajar dulu. Apa itu sejarah? Kenapa harus disebut sejarah? Apa yang termasuk sejarah? Coba sebutkan satu sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia, satu saja dari sekian banyak sejarah. Hah? Diplomasi atau proklamasi? Ada diplomasi, saya tahu. Yang kamu maksud adalah proklamasi atau diplomasi? Diplomasi apa? Itu proklamasi, bukan diplomasi. Oke. Saya tahu diplomasi. Ya, hubungan diplomasi ya antar negara. Proklamasi kan? Proklamasi artinya adalah pengumuman. Itu artinya proclaim. Proklamasi itu pengumuman tentang kemerdekaan. Kenapa kamu sebut itu sejarah? Hei. Kenapa itu sejarah, Ceris? Apa katanya? Apa? Ulang. Pertanyaannya, sejarah itu apa? Cerita yang pada zaman dahulu kala, itu aja. Dinubuatkan. Kita bicara di luar konteks Alkitab pun boleh tentang sejarah. Apa itu sejarah? Arzelia, apa sejarah?
sebuah fakta, betul sekali, yang terjadi di masa lalu. Itu disebut sejarah. Apa itu dongeng? Fiksi, sesuatu yang tak terjadi di masa lalu. Makanya ada perbedaannya. Dongeng itu apa? Sejarah itu apa? Bisa nggak kita bilang proklamasi itu dongeng? Nggak bisa. Bisa kamu di penjara, kamu menyangkal tentang fakta sejarah. Tak bisa. Dongeng sesuatu yang tidak pernah terjadi, hanya sebuah karangan fiksi. Sementara sejarah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi kita bisa katakan ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu adalah sejarah, karena itu pernah terjadi di masa lalu, dicatatkan. Hal yang betul-betul terjadi, bukan karangan ilmiah, karangan belaka, cerita dari siapapun, tapi sesuatu yang terjadi, ada apa adanya, benar adanya. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah sejarah. Bisa kalian pahami apa maksudnya? Bahwa itu benar-benar terjadi di masa lalu. Bukan karangan Paulus, bukan karangan para rasul, tapi ini sesuatu yang terjadi yang dicatatkan oleh mereka yang melihat langsung. Nah, kalau itu yang dicatat, yang mencatat adalah lause-lause, itu bukan sejarah. Karena saya tidak ada di situ. Sejarah itu dicatatkan oleh mereka yang melihat langsung. Saksi-saksinya ada dan mereka tuliskan, dan kita yang hidup pada masa sekarang membacanya. Nah, itulah yang terjadi. Tapi ketika Yesus bangkit, ada usaha untuk menutupi sejarah ini. Nah, kalian mungkin pernah baca ini. Para serdadu yang menjaga kuburan datang melapor. Mereka kan lari ketakutan. Alkitab katakan ketika ada malaikat datang, gempa bumi terjadi, kubur batu terbuka, dan mereka lari ketakutan. Dan mereka datang menyampaikan kepada imam kepala, para ahli-ahli Taurat, melaporkan bahwa mayatnya Yesus sudah tidak ada karena dia sudah bangkit. Ada malaikat yang datang. Gempa bumi, kami lari semuanya. Tapi mereka coba tutupin. Ya, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Waktu dia datang serdadu-serdadu, lalu Yesus ditangkap, mereka kemana semua? Kabur, lari. Orang yang kabur ketika prajurit datang menangkap Yesus, mungkinkah mereka akan dengan berani datang melawan prajurit-prajurit yang sudah terlatih sejak muda, pegang senjata? Murid-murid Tuhan Yesus profesinya apa? Hah? Nelayan, pemungut cukai. Bisa mereka berperang. Kamu lihat Petrus, pas dia pegang pedang, yang dipotong apa? Telinga orang. Masa telinga yang dipotong? Itu bukan mau potong telinga, itu mau potong leher, meleset. Kalau hanya potong telinga nggak akan mati kan? Dia mau potong lehernya, tapi karena dia bukan orang yang terlatih, dia seorang nelayan, lempar jaring setiap hari, tiba-tiba disuruh pegang pedang. Ya meleset lah, kena lah telinga orang, putus. Dan itu dibilang, dan mereka ingin mengarang cerita, murid-muridnya datang malam-malam lagi untuk mencuri murid. Mungkin? Tidak mungkin lah, tidak masuk akal. Logika manusia saja yang tidak percaya Tuhan tidak bisa masuk akal seperti itu logikanya. Bagaimana mungkin? Tapi mereka terima, ya. Disogok dengan sejumlah uang dan mereka terima, ya. Dikatakan mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai ketika Alkitab ini dituliskan, masih dipercayai. Bahkan sampai sekarang ya, orang Yahudi tak mau mengakui Yesus sebagai Mesias. Mereka tak percaya Yesus setelah bangkit. Tak percaya, karena kabar ini tersiar. Disiarkan, disebarkan, oh Yesus mayatnya dicuri murid-muridnya, lalu dikarang cerita dia bangkit. Itulah yang dipercaya oleh mereka. Nah, kita yang tidak melihat, kita kan tak melihat nih, apa yang harus saya lakukan nih? Orang satu bilang bangkit, satu lagi bilang dicuri. Bingung nih, saya bingung nih, gimana nih caranya? Kepada siapa kita harus percaya? Kepada siapa kita harus percaya? Ada petunjuk? Ada masukan kepada siapa kita harus cari kebenaran ini? Manusia bisa bohong nggak? Bisa. Manusia bisa salah nggak? Bisa. Manusia tak luput dari kesalahan. Maka kita harus kembali kepada sesuatu yang benar,
sumber yang benar, yang bisa dipercaya, yang tidak pernah salah. Apa itu? Kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci? Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, titik. Percayalah dengan perkataan Tuhan. Tak perlu dengar para ahli yang bilang, oh ini penelitian kami seperti ini, hasil studi kami membuktikan bahwa Yesus sama sekali tidak bangkit tapi dicuri. Alkitab katakan yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Maksudnya yang sulung di sini yang utama, yang pertama. Siapa anak sulung di sini? Frans kan? Anak sulung. Saya anak sulung. Anak sulung artinya kalau sulung dikatakan yang pertama. Yang pertama bangkit dan tidak mati. Hanya Yesus. Lazarus tadi Lase Jansel sebutkan bangkit memang. Makan bangkit sebelum Yesus bangkit kan? Karena yang bangkitkan Tuhan Yesus. Tapi setelah itu dia mati lagi. Alkitab tidak catat dia hidup selama-lamanya. Ya. Semua orang yang dibangkitkan Yesus waktu pelayanannya, anak perempuan, janda perempuan di Nain itu juga mati. Baru anak perempuan Yairus yang dibangkitkan itu juga mati. Semua mati. Tidak ada yang hidup selama-lamanya. Hanya Yesus dikatakan di sini yang sulung. Nah ini jadi ayat pegangan kita bahwa semua orang yang mati, orang yang dibangkitkan Yesus itu mati. Karena Yesus dikatakan yang sulung yang pertama, ya, yang hidup selama-lamanya. Nah jadi ingat ya, itu fakta sejarah. Ada banyak sebenarnya bukti tentang kebangkitan Yesus. Tapi satu ayat ini saja saya rasa sudah cukup memberikan kita keyakinan ya bahwa memang Alkitab katakan dia bangkit ya. Kita percaya dia bangkit. Oke, berikutnya kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak orang. Nah, ini juga sangat penting ya. Kalau saya bilang kepada si Steve, Steve, tahu nggak? Semalam Lause Dedi lagi di belakang itu, saya lihat ada Ultraman. Ultraman yang di TV-TV itu loh, terbang loh dia ke atas. Iya loh, saya lihat loh. Steve, kamu percaya nggak? Kenapa? Gimana ya mau percaya ya? Saksinya mungkin sesuatu yang fiksi lah, sesuatu yang nggak mungkin kan? Kita tahu Ultraman fiksi. Atau katakanlah saya lihat malaikat. Dan kamu bisa percaya nggak dengan kesaksian saya sendiri? Mungkin masih bisa diragukan kan? Jangan-jangan Lause Dedi itu ngantuk kali dia, capean. Mungkin dia lihat mungkin lampu sebenarnya, tapi karena dia ngantuk, kelihatan lampu itu seperti bersayap, seperti malaikat. Nah itulah yang dilihat. Ya kan? Bisa seperti itu ya? Bisa kan? Bisa saja halusinasi. Ada orang kemarin yang bilang di gereja ini, ada lihat di belakang nenek-nenek. Dia teriak. Dulu ada tahun berapa ya? Ada salah satu Lause udah keluar. Dia lari. Dia keluar dari gereja bilang, kenapa? Aku ada lihat nenek-nenek di atas itu. Di mana? Di aula gereja. Ayo kita lihat. Kita ambil lihat situ. Enggak ada. Halusinasi dia. Bermimpi dia. Sesuatu yang bisa salah. Dia mungkin lihat menurut dia ada, padahal tidak ada. Nah itu bisa terjadi halusinasi, bisa salah lihat, bisa banyak pikiran, bisa terlalu capek, semua itu bisa faktornya. Tapi kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya dilihat satu orang. Dikatakan banyak orang. Pertama kita lihat ya. Nah ini adalah ketika perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus di pagi hari Minggu. Kemudian mereka masih belum mengenali ya Yesus di situ. Dia pikir Yesus tukang kebun, penjaga kebun di situ, penjaga taman. Lalu ketika Yesus sebutkan Maria, wah matanya langsung terbuka. Dia sadar ini bukan penjaga kebun. Lalu dia bilang Rabuni, artinya guru. Dia kenal, ini bukan penjaga kebun, bukan penjaga taman, ini Tuhan saya. Dia tahu bahwa Yesuslah yang sedang berbicara dengan dia. Saksi yang pertama, mereka yang datang ke kubur. Kemudian ada juga kedua murid yang lagi berjalan menuju ke suatu daerah namanya Emmaus ya. Dari Yerusalem mereka menuju ke sana. Dan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Sepanjang perjalanan mereka bicara, Yesus jelaskan kitab suci, dan mereka juga mendengarkan penjelasannya dan hatinya terhibur, dikuatkan. Tapi belum kenal nih siapa ini, orang ini. Sampai ketika dia memecahkan roti,
di depan mereka, sama seperti yang dia lakukan malam terakhir ketika dia sebelum ditangkap. Kedua murid mengenali Tuhan Yesus sewaktu dia memecahkan roti bersama. Dan tiba-tiba dia hilang begitu saja. Dua orang melihat. Mungkin dua orang ini kalau cerita ke orang lain juga, mungkin kalian salah lihat kali, berhalusinasi, karena kalian terlalu sedih, Yesus sudah meninggal, sudah mati, dan kamu berharap dia ada di tengah-tengah kamu, jadi kamu bermimpi, berhalusinasi. Mungkin bisa jadi seperti itu. Lalu kita lihat lagi, tidak hanya dua orang, nah naik lagi jumlahnya. Ini adalah ke-10 murid ya, kan ada 12 murid total, satu murid mengkhianati Yesus, mati bunuh diri ya. Yudas Iskariot mati bunuh diri, tergantung di pohon, jatuh, ususnya terburai karena terkoyak ya, dan dia mati dengan cara demikian. Kemudian tinggal 11. Nah pada waktu ini Thomas tidak ada, entah kemana dia pergi, mungkin dia lagi jalan-jalan ya. 10 murid ada di rumah. Tiba-tiba Yesus ada di tengah mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Ingat ya, Alkitab katakan pintu terkunci, jendela terkunci. Dari mana dia lewat? Tiba-tiba muncul begitu saja. Dan ini disaksikan oleh 10 orang. Dan mungkin orang bilang, itu rohnya kali. Roh Yesus. Ada orang bilang seperti itu. Yesus tak bangkit secara fisik. Dia nggak punya daging seperti dia, hanya roh. Seperti orang yang meninggal, tiba-tiba seminggu lagi ada rohnya nampak. Nah itulah Yesus. Bangkit secara roh. Alkitab katakan, ketika dia datang ke tengah-tengah murid, Tuhan Yesus memakan sepotong ikan goreng di depan para murid. Bisa roh makan? Roh yang kita bayangkan adalah sesuatu yang bukan materi ya, tak bisa disentuh. Kalau di film-film kamu lihat film Ghost ya, dulu itu film yang lama ya, tembus badannya, masukin roh. Sebenarnya roh tak bisa dilihat. Jangankan tembus, tak bisa dilihat sama sekali. Bagaimana mungkin Yesus yang mereka bilang roh bisa makan? Mungkin nggak? Enggak. Ini membuktikan bahwa dia bangkit secara fisik, punya daging, punya badan seperti ini. Hanya badan tubuh yang sudah dimuliakan, tidak. Sudah dimuliakan, bangkit dari kematian. Tidak lagi dikuasai oleh maut. Ini 10 orang, nanti 6 hari kemudian dia menampakkan diri di depan Thomas juga, jadi 11 orang. Terakhir penampakannya disaksikan oleh 500 lebih murid. Murid di sini adalah semua orang yang percaya kepadanya. Bisa tidak 500 orang sekaligus berhalusinasi? Kalau satu orang bisa bilang, kan salah lihat kali kamu. 2 orang pun mungkin, kalian mimpi kali. Mimpi kali. Dulu Lose Dedi pernah ya, cerita sedikit ya. Ada teman Lose naik motor 2 orang, naik Vespa. Tahu Vespa? Yang kedek, tahu ya? Tahu kan? Pernah lihat Vespa nggak sih kalian? Nah, Vespa itu yang kalau diengkol suaranya bising sekali. Terus suaranya gede, tapi jalannya pelan sebenarnya. Suaranya aja yang gede ya. Nah, ada naik Vespa dia. Jadi mereka pulang jam 3 pagi. 3 pagi pulang, anak nakal nih. Dulu Lawson anak nakal juga kan. Pulang jam 3 pagi lewat hutan. Jalan raya memang jalan, tapi gelap sepi. Sering kali di situ kata orang buang bayi. Orang-orang yang tak bertanggung jawab buang bayinya di situlah, buang bangkai-bangkai binatang apalah. Pokoknya tempat itu sepi sekali. Kebun-kebun kan. Jadi lewat jam 3, mereka berdua nih, mereka berdua cerita ke saya. Tiba-tiba ada kain putih terbang di depan mereka. Mereka bilang kuntilanak. Pernah dengar kuntilanak? Pernah ya? Terbang di depan mereka. Terus teman, apa yang kalian lakukan? Wah, teman yang di belakang langsung peluk dia dari belakang erat. Kakinya naik juga. Kakinya sampai peluk loh. Bukan hanya tangan gini, kakinya juga gini di bawah. Terus teman yang bawa motor ini dia gas selaju-lajunya, tapi motornya pelan. Jadi saya kedengar ketawa. Terus saya bilang apa? Mimpi kali kalian berdua. Enggak, sumpah kami lihat. Mereka dalam keadaan mabuk pulangnya. Saya tak bisa percaya dong. Dua orang saja saya masih ragu loh. Sampai sekarang saya tak percaya loh. Ketika mereka cerita itu, aku bilang itu cerita kalian dulu itu pasti kalian berhalusinasi. Kalian takut kan lewat situ kan. Jalan itu memang lebih cepat kalau pulang karena singkat. Tapi singkat sepi. Ada jalan yang lebih ramai jauh. Jadi mereka mau lewat jalan itu lebih cepat lah. Jadi sampai sekarang saya tak percaya. Dua orang loh, bukan 1 orang. Saya masih belum percaya sampai sekarang. Nah, kalau sampai 500 orang lebih bercerita tentang satu hal yang sama, mungkin nggak mereka berhalusinasi? Tak mungkin. 10 orang saja murid-murid tadi, 11 murid-murid
Tak mungkin berhalusinasi. Tapi orang mungkin bilang, mereka konspirasi lah, sepakat bercerita, mengarang cerita. Oke lah, mungkin mereka bilang begitu. Tapi 500 orang bisa? Ini bukti konkret, nyata, bahwa Yesus betul-betul dilihat dengan mata kepala mereka, bangkit. Dan tidak hanya bangkit, dia naik ke sorga, perlahan-lahan. 500 orang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Apakah kita bisa percaya dengan kesaksian 500 orang lebih? Bisa. Inilah Tuhan yang kita percaya. Dan dia sekarang di sorga bersemayam, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kalau kita lihat ke dalam Alkitab, dicatatkan 12 kali ya, Yesus menampakkan diri. Dicatat ya, 12 kali. Nah ini ada catatannya. Maria Magdalena tadi yang pertama, beberapa perempuan juga ada lihat. Petrus secara pribadi juga, ya dia menampakkan diri kepada Petrus. Kepada 2 murid perjalanan ke Emmaus, 10 murid tadi sebelum ada Thomas, 11 setelah ada Thomas, 7 murid di Danau Galilea, 11 murid di sebuah bukit di Galilea, 500 murid sewaktu Yesus naik ke sorga yang tadi kita bahas. Baru dia juga menampakkan diri kepada Yakobus saudaranya dan para rasul. Kepada Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik kan, Yesus menampakkan diri. Kemudian terakhir Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia berusia 100 tahun lebih ya, di usia paling tua. Dia yang paling terakhir meninggal dari Rasul Yohanes di Pulau Patmos, sebuah pulau. Di sana dia mendapatkan penampakan, penglihatan ya, dan mencatatkan kitab Wahyu di situ. Yesus menampakkan diri kepadanya. Nah ini 12 penampakan yang mereka lihat tentang Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit kembali, menampakkan diri kepada mereka. Jadi, yang pertama, faktanya adalah Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Nah karena dia benar-benar bangkit, maka iman percaya kita tidak sia-sia. Bersyukur ya, iman kita sampai sekarang, kamu lihat, sudah berapa tahun, berapa ribu tahun setelah berita kebangkitan Yesus. Diperkirakan ya sekitar 2000 tahun lebih sudah. Kalau memang ini adalah satu berita yang palsu, apakah mungkin kekristenan bisa berkembang sedemikian rupa? Sesuatu yang palsu, seiring berjalannya waktu akan hilang. Ya. Tapi kita juga ingat juga dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa kesesatan akan semakin marak ya. Sekarang kita lihat banyak kesesatan yang terjadi bahkan dalam kekristenan. Ini semua Tuhan izinkan karena kita sudah mencapai zaman akhir ya. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Kemarin ada seorang pendeta bilang, Yesus bukan juru selamat. Yesus itu bukan Tuhan. Pendeta yang bilang itu. Yang juru selamat adalah Yahweh. Jadi dia pisahkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dia lupa bahwa itu adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Dan Yesus sendiri namanya adalah Yesua dari bahasa Ibrani. Yesus artinya juru selamat. Dan dikatakan dalam kitab suci dengan jelas Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bagaimana kamu bisa menyangkal sesuatu yang tertulis dengan terang benderang? Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi. Memang kita sudah akan mencapai zaman akhir. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Dan kita jangan sampai dipengaruhi dengan ajaran sesat seperti itu. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Siapapun yang mengatakan menyangkal dia juru selamat, jangan pernah dengarkan. Percaya kembali kepada kitab suci. Walaupun dia pendeta besar, namanya, jemaatnya sudah ribuan, gerejanya di mana-mana, dia tetap manusia berdosa. Yang kamu ikuti adalah firman Tuhan. Ya. Jadi iman percaya kita tidak sia-sia, jangan sampai tinggalkan iman kepada Tuhan Yesus ya. Berikut, kita dibenarkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak lagi mati dalam dosa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kebangkitan Tuhan Yesus tadi sudah saya jelaskan, membenarkan kita. Sehingga kita tidak lagi harus menanggung hukuman dosa di neraka. Makanya rasa syukur pada Tuhan itu harus muncul dalam hati kalian. Coba kalian pikirkan, Tuhan begitu baik kepada kita. Sudah mati untuk saya harusnya ke neraka, sekarang ke sorga. Sebagai orang yang tahu berterima kasih, kita akan bilang, Tuhan apa yang bisa saya lakukan untukmu? Untuk mengucap syukur kepada kamu. Benar nggak? Kamu kalau ditolong orang di jalan, kamu kan mau menunjukkan rasa terima kasih kamu dengan cara yang terbaik kan? Benar nggak? Misalnya kamu lagi naik motor, Sifran sama Steve, tiba-tiba bannya bocor. Lalu ada orang yang menawarkan bantuan, ayo saya bantu bawa motor kamu ke bengkel. Kamu nggak akan lupakan orang itu. Kalau bisa kamu akan minta nomor HP-nya, nanti kapan-kapan saya ingin tunjukkan rasa terima kasih saya. Itu secara alamiah kan? Masa kita yang harusnya binasa sekarang
diampuni dan punya tempat di sorga, tak ternilai keselamatan ini, kamu tak mau tunjukkan terima kasih kepada Tuhan? Ibadah masih malas. Wah, keterlaluan sekali kita. Saya kalau ingat ya, kalau saya lihat ada orang yang tak mau ibadah, malas, tergantung mood saya, itu kurang ajar sekali. Tuhan sudah begitu baik kepada kamu, masa kamu begitu? Kemarin waktu Lasa jadi guru di metodis di balai ya, anak SD lah, anak SD ini, saya tulis soal ujian di situ. Sampai sekarang saya masih ingat dan itu menjadi kesan yang menimbulkan kesan yang begitu dalam hati saya. Saya buat di situ pertanyaan, boleh tidak kita sesekali tidak ibadah kepada Tuhan? Boleh tidak kita sesekali tidak usah ibadah kepada Tuhan? Dia bilang apa? Tidak boleh. Kenapa? Karena Tuhan setiap saat selalu menolong kita, selalu ada untuk kita. Tak pernah lupa dengan kita. Itu jawaban anak SD loh. Benar. Setiap saat kan, nafas kita ada di genggaman Tuhan. Kapan saja Tuhan bisa ambil. Tapi dia masih biarkan kamu hidup. Masa kita tunjukkan sikap yang begitu? Kalau Lasa mau ngomong lebih kasar lagi, anjing saja yang kita pelihara, tahu tunjukkan rasa terima kasih, benar nggak? Anjing yang kita pelihara, kamu kasih makan, dia akan tahu cara menyenangkan hati kamu. Setiap kali datang ke rumah, dia akan datang jilat-jilat kamu, tunjukkan rasa happy dengan kamu. Binatang saja bisa tahu tunjukkan rasa terima kasih. Masa kita nggak bisa? Dan rasa terima kasih yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan adalah dengan cara apa? Ibadah. Apalagi? Masa mau tiap hari bilang I love you Tuhan, tapi kamu nggak mau ke gereja? Untuk apa omongan seperti itu? Action yang paling penting. Datang ibadah, melayani Tuhan. Apa yang bisa saya buat di gereja? Ketika ada paduan suara, senang sekali. Aku mau nyanyi untuk Tuhan, aku mau ikut. Nggak perlu harus ditanya, siapa yang mau ikut? Nggak perlu ditanya. Kamu yang harusnya bilang, nggak usah, saya mau ikut. Saya mau nyanyi untuk Tuhan. Tuhan udah baik sama saya. Udah berikan nyawanya. Saya sudah masuk surga. Tinggal pergi ke sana aja. Udah dapat tiketnya. Sekarang saya mau tunjukkan rasa terima kasih saya. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Itulah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan setiap kali remaja, nanti datang ya, remaja ya. Diingatin datang, nggak diingatin nggak datang. Itu bagaimana? Rasa terima kasih kamu masa harus seperti itu? Nah, Lasa tidak terpaksa ngingatin kamu. Saya senang juga ingatin kamu. Tapi kamunya jangan datang hanya karena diingatkan. Tak diingatkan pun saya akan datang. Kenapa? Saya senang sekali, saya sudah selamat. Dibenarkan oleh Tuhan. Bayangkan ulat-ulat itu akan ada di dekat kamu kalau kamu tak diselamatkan. Ingat ya, ulat-ulat yang tak bisa mati itu. Api yang tak bisa padam itu. Wah, senang sekali bisa selamat dari hal itu. Jadi, kita beroleh hidup yang kekal, dibenarkan oleh Tuhan, dan rasa syukur kita tunjukkan juga ya, hidup bagi Tuhan. Hidup kita kan sudah ditebus kan? Dikatakan Tuhan Yesus menebus kamu di kayu salib. Sama seperti kamu semua punya HP di sini? Hampir semua lah ya punya HP. HP itu kalian beli nggak? Ketika kamu pergi ke counter, saya mau HP yang itu. Oke, kasih uangnya, HP itu kamu ambil. Sekarang HP ini milik siapa? Milik yang jual HP atau punya kamu? Punya kamu, karena kamu sudah bayar lunas, benar? Seperti itulah hidup kita di tangan Tuhan Yesus. Dia sudah bayar dengan nyawanya, bukan dengan uang, bukan dengan emas, dengan nyawanya yang berharga, darahnya yang kudus dia curahkan. Supaya kamu bisa ditebus. Kamu tidak lagi jadi budak dosa. Sekarang kamu milik Tuhan Yesus. Nah, masakan kita sekarang sudah ditebus masih mau hidup untuk diri sendiri? Masih mau hidup untuk diri sendiri. Apa yang saya lakukan? Kemarin ada beberapa tahun lalu lah remaja. Saya tanya, mana si Anu? Pergi nonton konser Iwan Fals. Hari Minggu tak ke gereja. Lebih pilih nonton konser Iwan Fals di Engku Putri, dataran Engku Putri itu. Tak ke gereja. Yang mati di kayu salib Iwan Fals atau Tuhan Yesus sama kamu? Iwan Fals itu pun nggak kenal sama kamu, benar? Kamu teriak dia Iwan Fals, ini aku. Kenal nggak dia sama kamu? Nggak kenal. Tuhan Yesus yang mengenal kamu luar dalam. Semuanya dikenali oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu tentang kamu Tuhan tahu. Masa itu kamu tinggalkan? Aneh ya? Makanya saya tak habis pikir, yang salah di mana? Apakah selama ini pengajaran firman Tuhan nggak jelas, atau ini orang yang korslet?
Masa manusia yang dieluk-elukan, dipuja-puja, teriak-teriak di sana, nyanyi-nyanyi, nonton dia. Yesus yang sudah mati di kayu salib diabaikan. Kamu bayangkan perasaan Tuhan seperti apa? Jadi kita harus menjauhi perbuatan dosa, tidak ibadah di hari Tuhan itu berdosa. Karena Tuhan katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau kamu tidak ibadah, kamu berdosa kecuali kamu tak bisa jalan. Kalau hujan pun harus datang ya. Kamu ke sekolah bisa nggak bilang, Pak Guru saya hari ini nggak sekolah ya. Kenapa? Hujan. Bisa. Cobalah bilang sama gurumu seperti itu. Terus anak-anak lain nggak hujan, hanya kamu yang kehujanannya. Yang kerja juga begitu. Pak Bos, sorry Pak Bos, hari ini nggak bisa datang. Kenapa? Hujan. Saya lihat tiap waktu pagi hari saya pergi ke Nagoya, hujan-hujan semua pakai mantel yang naik motor. Mana mau kerja? Kalau nggak sampai dipotong gaji. Mana bisa begitu? Yang ini kita kenapa pula bisa begitu sama Tuhan? Tuhan saya nggak ke gereja ya, kenapa? Malas. Hujan. Nggak mood. Capek. Coba Tuhan Yesus bilang ke kamu, hari ini saya nggak kasih kamu nafas ya. Nggak kasih oksigen ya. Kamu hirup dari mana kek? Kenapa Tuhan? Capek. Mati kamu langsung. Kamu lagi doa, Tuhan tolong saya lagi ujian, tolong mau biar bisa dapat ujian. Sorry ya, hari ini saya nggak bisa bantu kamu. Kenapa Tuhan? Malas. Kalau Tuhan sampai ngomong gitu sama kita, matilah kita binasa. Kacau kita. Ya kan? Setiap kali butuh pertolongan, Tuhan jawab seperti kamu jawab dia. Tapi Tuhan tak seperti itu. Tuhan penuh dengan belas kasihan, kesabaran. Kamu mau begitu pun dia masih tolong kamu. Masih kasihi kamu. Kamu masih dikasih makan setiap hari, dikasih kesehatan. Supaya apa? Supaya kamu sadar bahwa dia ada di situ. Nanti kamu akan kembali kepadanya. Itu harapan Tuhan. Jadi, jauhi semua perbuatan dosa dan hidup melayani Tuhan Yesus seumur hidup kamu. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan untuk Tuhan. Bisa? Jadi inilah pelajaran hari ini tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi bukan sekedar fakta, Yesus bangkit, oke, now what? Enggak, kamu tarik pelajaran untuk kehidupan rohani kamu. Bersyukur dia bangkit, saya bisa dibenarkan. Dan saya mau hidup untuk Tuhan. Apapun yang dia mau saya lakukan, saya lakukan. Untuk tunjukkan rasa terima kasih saya. Dan ketika kita lakukan itu pun belum cukup untuk melunasi kebaikan Tuhan pada kita. Benar ya? Kamu berikan pun hidup kamu, itu pun belum cukup untuk tunjukkan rasa terima kasih sebenarnya. Karena kematian Yesus di kayu salib itu tak ternilai. Keselamatan tak ternilai. Tak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Jadi, tapi setidaknya ada yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Melayani dia. Hidup bagi dia. Jadi kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kematian Tuhan Yesus di kayu salib bagi dosa-dosa kami. Dan kami juga bersyukur untuk kebangkitannya pada hari yang ketiga. Sehingga kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Kami dibenarkan dan tidak lagi hidup dalam dosa, kami mati di dalam dosa. Bantulah kami Bapa untuk menyadari hal ini dengan jelas di hati dan pikiran kami. Sehingga setiap hari kami mau hidup bagi Tuhan Yesus. Setiap hari kami mau melayani Tuhan Yesus. Dan kami selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Mau datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Karena keselamatan yang sudah diberikan kepada kami. Ampuni kami Bapa jika selama ini kami masih malas-malasan ibadah, malas-malasan untuk dengar firman Tuhan, bahkan malas untuk melayani Tuhan. Perbaharuilah roh kami, supaya ke depan kami lebih lagi semangat, bersukacita di dalam hidup bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.